Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang, sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong sidikun. Sebuah riwayat menyebutkan, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia ingin membuat teman-temannya tertawa, namun karena itu ia jatuh ke dasar neraka selama 70 musim. Ketahuilah, bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian, meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang, sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong sidikun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ketahuilah bahwa ketika engkau bermaksiat sesungguhnya engkau melakukan maksiat tersebut dengan anggota badanmu padahal ia merupakan nikmat dan amanat Allah yang diberikan kepadamu. Mempergunakan nikmat Allah dalam rangka bermaksiat kepadanya adalah puncak kekufuran. Dan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan Allah kepadamu betul-betul merupakan perbuatan yang melampaui batas. Anggota badanmu adalah rakyat atau gembalaanmu, maka perhatikan dengan baik bagaimana kamu menggembalakan mereka. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Sadarlah bahwa semua anggota badanmu akan menjadi saksi atasmu pada hari kiamat dengan lidah yang fasih. Ia akan menyingkap rahasiamu di hadapan semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, pada hari di mana lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang kalian lakukan. Surat An-Nur ayat 24. Allah berfirman, pada hari ini, kami tutup mulut mereka sedangkan tangan mereka berbicara pada kami dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Oleh karena itu, peliharalah semua anggota badanmu dari maksiat, khususnya 7 anggota badanmu karena neraka jahanam memiliki 7 pintu. Masing-masing mereka mempunyai bagian tersendiri. Yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan 7 anggota badan tersebut, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Mata diciptakan agar bisa memberi petunjuk padamu di waktu gelap, agar bisa kau pergunakan pada saat diperlukan, agar dengannya engkau melihat semua keajaiban langit dan bumi, dan agar engkau bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaannya. Maka dari itu, peliharalah matamu itu dari 4 hal, melihat yang bukan mahramnya, melihat gambar bagus dengar syahwat, melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan, serta melihat aib seorang muslim. Adapun telinga, maka peliharalah ia agar tidak mendengar bitah, gibah, perkataan keji, takut pada kebatilan, atau kejelekan orang. Telinga tersebut diciptakan untukmu agar engkau bisa mendengar kalam Allah, sunnah Rasulullah, dan kata hikmah para wali, serta agar engkau bisa mempergunakannya untuk bisa menggapai surga yang penuh kenikmatan, kekal abadi di sisi Tuhan penguasa alam semesta.
Jika engkau mempergunakan telinga tersebut pada sesuatu yang dibenci, ia akan menjadi beban atau musuh bagimu. Begitu pula ia akan berbalik arah dari yang seharusnya bisa mengantarkanmu menuju kesuksesan, menjadi mengantarkanmu menuju kehancuran. Ini benar-benar merupakan kerugian. Jangan engkau mengira bahwa dosanya hanya dibebankan kepada si pembicara, sedangkan si pendengar terbebas dari dosa. Karena, dalam riwayat disebutkan, pendengar adalah sekutu bagi yang berbicara. Ia adalah salah satu pihak dari dua orang yang sedang bergibah. Adapun lidah, maka ia diciptakan agar dengannya engkau bisa banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca kitab sucinya, memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya, serta mengungkapkan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan dalam hati. Apabila engkau mempergunakannya bukan pada tujuan yang telah digariskan, berarti engkau telah kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Lidah merupakan anggota badanmu yang paling dominan. Tidaklah manusia diceburkan ke dalam api neraka melainkan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh lidah. Maka peliharalah ia dengan semua kekuatan yang kau miliki agar ia tidak menjerumuskanmu ke dalam dasar neraka. Sebuah riwayat menyebutkan, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia ingin membuat teman-temannya tertawa, namun karena itu ia jatuh ke dasar neraka selama 70 musim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid yang terbunuh di dalam peperangan pada masa Rasulullah. Lalu seseorang berkata, "Selamat baginya yang telah memperoleh surga." Tapi Rasul kemudian bersabda, "Dari mana engkau tahu? Barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tak berguna dan bakil terhadap sesuatu yang takkan pernah mencukupinya." Maka, peliharalah lidahmu dari 8 perkara. Pertama, berdusta. Jagalah lidahmu agar jangan sampai berdusta, baik dalam keadaan yang serius maupun bercanda. Jangan kau biasakan dirimu berdusta dalam canda, karena hal itu akan mendorongmu untuk berdusta dalam hal yang bersifat serius. Berdusta termasuk induk dosa-dosa besar. Kemudian, jika engkau dikenal mempunyai sifat seperti itu, pendusta, maka orang tak akan percaya pada perkataanmu dan untuk selanjutnya engkau akan hina dan dipandang sebelah mata. Apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan dusta yang ada pada dirimu, maka lihatlah perkataan dusta yang dilakukan orang lain serta bagaimana engkau membenci, meremehkan, dan tidak menyukainya. Lakukanlah hal semacam itu pada semua aib dirimu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui aibmu lewat dirimu sendiri, tapi lewat orang lain. Apa yang kau benci dari orang lain, pasti juga orang lain membencinya darimu. Oleh karenanya, jangan kau biarkan hal itu ada pada dirimu.